Halo teman-teman, perkenalkan saya Zafira Faya dari kelas 12 Bahasa dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai folklore sebagian lisan. Sebelumnya, kita mulai dari pengertian dulu ya. Menurut James Dananjaya, folklore adalah kebudayaan suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan, gerak isyarat, dan alat bantu pengingat. Nah, menurut Jan Hollard Brufan, berdasarkan tipenya, folklore dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu folklore lisan, sebagian lisan, dan murni lisan. Sementara itu, folklore sebagian lisan itu apa ya? Nah, folklore ini merupakan campuran antara unsur lisan dan unsur bukan lisan, serta dikenal sebagai fakta sosial atau social fact, seperti kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Folklore sebagian lisan memiliki banyak jenisnya loh teman-teman. Mari kita simak satu-satu ya. Jenis folklore sebagian lisan yang pertama adalah kepercayaan rakyat atau biasa disebut dengan tahayul, yang mana kepercayaan oleh seorang berpendidikan maju dianggap sederhana, pandir, tidak berdasar logika sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Meskipun demikian, menurut para ahli, pendapat tersebut tidak selamanya benar. Sebab, dalam kenyataannya tidak ada orang yang dapat bebas dari tahayul, baik dalam kepercayaannya maupun hal kelakuannya. Tahayul umumnya diwariskan secara turun-temurun melalui media tutur kata. Proses penyebarannya luas di segala lapisan masyarakat dan biasanya diungkapkan melalui hubungan sebab dan akibat. Contohnya, menurut tahayul orang Sunda, jika kita memandikan kucing, maka akan turun hujan. Atau, pada masyarakat Jawa Timur dipercaya, jika pada malam hari kita mendengar suara burung culuk tuwo, maka akan ada maling di sekitar rumah kita. Seperti itu ya teman-teman. Tahayul ini sering sekali kita temukan di masyarakat kita. Betul apa betul? Oke, kita lanjut. Jenis folklore sebagian rakyat yang kedua adalah permainan rakyat. Secara teknis, permainan rakyat baik untuk orang dewasa maupun kanak-kanak. Biasanya ada yang dilakukan melalui gerak tubuh seperti lari dan lompat, melalui kegiatan sosial sederhana seperti kejar-kejaran, berdasar kecekatan tangan seperti melempar batu ke suatu lubang, atau berdasarkan untung-untungan seperti bermain dadu. Nah, berdasarkan perbedaan sifat permainan, permainan rakyat terbagi atas 2 permainan, yaitu untuk bermain dan untuk bertanding. Permainan untuk bermain biasanya dilakukan untuk mengisi waktu luang. Contohnya, permainan yang berkembang di desa Trunyan Bali, misal pada laki-laki, ada maluan atau mengadu jangkrik. Sementara, permainan untuk bertanding, ada permainan ayunan berputar yang khusus diperuntukkan bagi remaja laki-laki Trunyan. Nah, yang selanjutnya ada upacara rakyat. Upacara rakyat atau biasa disebut juga dengan upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku pada suatu daerah. Setiap daerah memiliki upacara adat tersendiri dan tidak lepas dari unsur sejarah. Upacara rakyat ini memiliki banyak sekali jenisnya loh teman-teman. Mari kita kupas satu-satu yuk. Langsung saja yang pertama kita kupas upacara perkawinan. Keistimewaan nilai dari sebuah perkawinan menjadikan manusia berusaha menspesialkan momentum tersebut. Oleh karenanya, digelarlah suatu upacara perkawinan sebagai tanda suci pernikahan. Setiap daerah memiliki cara yang berbeda dan aturan tersendiri. Misalnya, pada suku Batak dan Bali, perkawinan dilangsungkan di rumah pihak laki-laki. Sementara di Sunda atau Jawa, perkawinan diadakan di rumah pihak perempuan. Yang kedua, di sini kita ada upacara pengukuhan kepala suku. Kedudukan kepala suku di masa lalu adalah besar sebab ia harus memiliki kesaktian, keahlian, pengalaman, dan pengaruh kuat sebagai pelindung dari kelompok sukunya. Ada kalanya upacara ini terkait dengan legenda mengenai asal-usul keturunan mereka, sehingga upacara ini dijadikan sebagai alat legitimasi keberadaan mereka. Seperti yang tampak pada upacara Kasodo oleh masyarakat Tengger di sekitar Gunung Bromo. Yang keempat, kita ada upacara sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Indramayu, Jawa Barat dengan tujuan memohon panenan melimpah kepada Tuhan dan diselenggarakan menjelang musim tanam padi. Upacara ini melibatkan sesepuh dan penduduk desa, di mana penduduk menyiapkan sesaji berupa seperangkat tumpeng yang nantinya akan dimakan bersama. Upacara ini berisi kegiatan memilih bibit, memperbaiki saluran irigasi, dan doa bersama. Nah, yang terakhir nih teman-teman,
upacara sedekah laut. Upacara ini dilaksanakan nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur, berwujud rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberi hasil laut melimpah. Kegiatan ini berupa pelepasan sesiasi ke laut atau biasa disebut dengan larungan dan banyak dilakukan para nelayan di Indonesia seperti di Banjarbaru atau Kalimantan Selatan dan Goa, Sulawesi Selatan. Jenis terakhir dari Vlogverse bagian lisan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah teater rakyat. Bangsa Indonesia kaya akan tradisi lisan. Karena memiliki ratusan bahasa daerah, Indonesia memiliki beribu tradisi lisan di berbagai daerah. Salah satunya adalah Makyong. Makyong merupakan teater tradisional Melayu yang lahir di Semenanjung Malaya sekitar abad ke-17 dan masuk ke Kepulauan Riau sekitar abad ke-19. Makyong menggambarkan seorang putra mahkota yang berjuang mencapai cita dan bertahan atas hidupnya yang keras dengan bantuan dewa. Inti dari pertunjukan teater ini adalah kebaikan melawan kejahatan yang akan selalu dimenangkan oleh kebaikan. Yang selanjutnya ada Randai. Randai merupakan drama tradisional yang berasal dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Hiburan ini digelar setelah panen, pada pesta pernikahan, atau lain sebagainya. Tujuannya memberi petunjuk, nasihat, fatwa yang ditujukan kepada masyarakat. Randai merupakan perkembangan dari teater tutur kaba dengan 4 unsur dasar, yaitu kaba yang dimainkan, gurindam, unsur bentuk tari, dan dialog pemeranan. Yang selanjutnya ada Mamanda. Mamanda mempunyai 2 aliran, yaitu aliran Batang Banyu yang hidup di hulu sungai Margasari dan dikenal dengan Mamanda Periuk, serta aliran Tubau yang hidup di daerah Tubau Rantau dan disebut Mamanda Batubau. Mamanda menyajikan cerita tentang sejarah kehidupan dan nilai-nilai masyarakat Banjar dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga masih bertahan sampai kini. Yang keempat ada Wayang Kulit. Wayang kulit merupakan bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa yang termasuk dalam kategori teater boneka dan biasa disebut wayang purwa. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang diukir dan disungging serta dimainkan di balik layar dengan sorot cahaya bernama blencong. Wayang ditancapkan di sebuah gedebok pisang dan dimainkan oleh dalang dengan dibantu 18 pangrawit dan 5 wiraswara serta sinden. Kemudian teater rakyat yang terakhir ada Dul Muluk, merupakan teater tradisional yang berkembang di Sumatera Selatan dan memiliki beberapa versi. Pada masa penjajahan Jepang 1942, seni ini berkembang menjadi teater yang dipentaskan di atas panggung. Pertunjukan ini meliputi lakon, syair, lagu-lagu Melayu, dan lawakan yang biasa disebut dengan khadam. Oke teman-teman, segini dulu ya pembahasan mengenai folklore sebagian lisan. Gimana nih teman-teman? Setelah menyaksikan video ini, pastinya teman-teman sudah lebih paham dong mengenai folklore sebagian lisan dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu, sekian dulu videonya ya. Terima kasih.